الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudahnya bernapas, enaknya makan, bisanya kita tidur dengan nyenyak. Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad yang syafaatnya sangat kita harapkan ketika nanti apapun yang kita miliki di dunia ini tiada artinya. Ketika nanti ternyata timbangan amal saleh yang kita punya di dunia tidak mampu menutupi perbuatan yang maksiat yang kita lakukan. Saat itu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kita harapkan. Maka seyogianya bagi kita yang beragama Islam memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau hanya dengan mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama al-asatiz yang ada di Masjid Az-Zikir yang dirahmati Allah, yang saya muliakan jamaah salat Isya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ketiga ini saya Al-Faqir ingin berbagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua tentang ibadah di bulan Ramadan. Karena ini masih awal, saya kira sangat pas supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa nanti akhirnya. Supaya nanti di malam ke-30 Ramadan atau di malam 1 Syawal Allah Subhanahu wa taala mewisuda kita dan gelarnya adalah al-muttaqun, orang yang bertakwa. Sesuai dengan firman Allah tentunya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa tidak simsalabim abrakadabra, tiba-tiba kita jadi orang bertakwa. Tidak bisa. Di dunia ini tidak ada yang simsalabim abrakadabra. Pasti ada sebab akibat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak serta-merta begitu saja ketika kita puasa ikut di bulan Ramadan ini, nanti malam 1 Syawal kita jadi orang bertakwa. Enggak. Sudah berapa kali Ramadan kita lewati? Kalau saya, ini usia saya yang ke-32 tahun, kalau sejak 15 tahun saya dewasa, berarti sudah 17 Ramadan saya lewati setelah saya dewasa. Enggak juga saya jadi orang bertakwa. Perasaan saya ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah ada yang merasa menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Doakan saya Salman Al-Farisi, semoga bisa jadi orang yang bertakwa. Tentu saya seorang Salman yang merasa dirinya sudah melewati 17 Ramadan, tak juga ada rasa di hati kalau saya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya saya melewati 17 Ramadan, setelah selesai Ramadan salat Isya sudah enteng rasa saya, enggak usah berjamaah juga enggak apa-apa. Malam kedua Syawal biasanya saya udah enggak begitu penting salat Isya berjamaah. Ini kan rame kita ini ya. Datang dari rumah bersiap-siap, mungkin tadi sejak asar kita sudah rencanakan kalau kita akan ikut salat berjamaah Isya di sini. Kayak seorang pemuda yang baru jatuh cinta kepada cinta pertamanya, gadis cantik jelita. Perasaan kita pas awal-awal Ramadan ini. Tapi entah kenapa ketika Ramadan pergi, cinta itu pun pergi, hilang entah kemana. Padahal maksudnya supaya kita menjadi orang bertakwa. Maka saya Al-Faqir mengajak kita, ada beberapa amalan yang kalau kita amalkan insya Allah
Insya Allah ketakwaan yang kita punyai di Ramadan ini akan terus bisa kita pertahankan setelah Ramadan. Pertama, salah satu di antaranya. Yang ini bukan hanya di waktu Ramadan, tetapi karena ini Ramadan, karena ini musim ibadah, karena ini musim keberuntungan, karena ini festival meraih kebahagiaan, maka kita semua, saya termasuk, semua kita berjanjilah di hati kita masing-masing. Kalau selama Ramadan ini, sholat 5 waktu sehari semalam berjamaah dengan imam di takbir pertama. Ini kan udah malam ketiga ini. Sudah ada yang bolong ya, mohon maaf lahir batin kalau sudah ada. Ya setidaknya mulai malam ini nih. Isya, alhamdulillah berjamaah. Besok subuh berjamaah di sini. Zuhur kalau ngantor cari masjid di kantornya masing-masing berjamaah. Asar cari tempat di masjid terdekat di mana kita berada berjamaah. Maghrib jangan hanya sekedar mengutamakan buka puasa dengan keluarga berjamaah. Isya berjamaah lagi. Kalau bisa kita 30 hari Ramadan 5 waktu berjamaah di takbir pertama di masjid terdekat dari rumah kita, kemudian sambung 10 hari di bulan Syawal, genap 40 hari 40 malam kita sholat berjamaah 5 waktu, takbir pertama dengan imam. Insya Allah kita akan dapatkan janjinya Rasulullah SAW dalam hadis. Diriwayatkan bahwa siapa di antara kita yang mampu sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, tidak tinggal takbir pertama dengan imam, berjamaah di masjid, insya Allah, Allah akan membereskan hati kita dari sifat kemunafikan. Allah akan melepaskan sifat-sifat kemunafikan, kedengkian, kesombongan yang ada di hati kita. Maka alangkah pasnya musim Ramadan yang 30 hari ini kita sambung di Syawal 10 hari, 40 hari genap. Kita mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, beres dari kemunafikan. Bukan hanya itu, 2 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain beres dari kemunafikan, kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Ini amalan pertama. Itu mah gampang itu kalau bapak-bapak. Saya lihat nih wajah-wajahnya adalah wajah-wajah orang yang rajin sholat berjamaah semua ini. Amin ya Pak ya, amin. Alhamdulillah. Saya yakin dari sudut ke sudut saya perhatikan dari satu persatu matanya bahwa cuman ibu-ibu saya nggak lihat ini. Tapi saya baik sangka saya juga ibu-ibu yang di sini adalah ibu-ibu yang rajin sholat berjamaah. Ya kalau nggak bisa ke masjid, di rumahnya dia sholat berjamaah dengan suaminya kan. Bapak-bapak, kalau ada di antara ibu-ibu yang merasa tidak begitu sunnah, misalnya sholat berjamaah ke masjid, bapak setelah pulang dari sini sholat berjamaah, suruh istrinya nunggu di rumah. Nanti sampai di rumah, bapak jadi imamnya, supaya si istri sholat berjamaah juga. Tapi alhamdulillah, saya lihat majelis az-zikr membuka pintu selebar-lebarnya untuk perempuan ikut berjamaah di masjid ini. Jazakumullah khairan katsira. Itu yang pertama bapak-bapak ya, sholat 5 waktunya kita jaga berjamaah. Yang kedua, juga ini mudah sekali. Yang kedua, puasa Ramadan 30 hari berturut-turut. Tentunya jangan hanya sekedar puasa. Karena Rasulullah mengatakan, man sama Ramadana harus apa? Imanan wahtisaba. Ada 2. Imanan wahtisaba. Ada kita ini di antara kita ini mungkin atau di seberang sana mungkin puasa Ramadan ya karena malu atau karena hanya sebuah tradisi atau hanya sekedar menjalankan kewajiban saja karena nggak enak dilihat orang. Padahal diam-diam di kantornya tutupnya pintunya semua, minum dia sendirian. Loh, saya kadang-kadang agak aneh dengan kita Indonesia tercinta kita ini. Kita ngakunya 90% Islam Indonesia ini. Kalau ada yang membakar foto Muhammad, kalau ada yang membakar bendera la ilaha illallah, marah kita semuanya. Ya kan? Kayak kemarin Denmark bikin karikaturnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngamuk kita di kedutaan Denmark di sana. Tapi adakah kita yang ngamuk kalau kita tengok di pasar-pasar sana, beragama Islam, ngerokok dia sambil nunggu penumpang ojeknya. Gak ada yang marah. Apa ini? Santai aja kita. Warteg buka, nggak ada yang marah.
Yang makan biasanya umat Islam itu. Coba Bapak nanti kalau nggak percaya, Bapak nanti ke warteg, warung Padang, tanya. Agamanya yang makan itu Islam itu. Kalau Rasul ada di zaman kita ini, tertawa dia mungkin. Kalian ini kalau dikarikaturkan orang saya, marah kalian. Tapi puasa Ramadan dengan entengnya kan ngerokok di depan umum. Dan tidak ada kita yang marah. Atau bercoba menegurnya. Kalau kita tegur juga agak gawat masalahnya kan. Kalau kita tegur dia so alim kali kau katanya sama kita. Nah, jadi serba salah memang akhirnya. Nah, bahwa la'allakum tattaqun, ketakwaan itu ada dua amal penting, satu salatnya, satu puasanya. Tapi puasa yang kita lakukan itu adalah imanan. Memang karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu, bahwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Maka puasalah karena iman. Kalau saya ingin sederhanakan, mungkin nggak tahu kita apa itu iman itu. Saya ingin membahasakannya, puasalah karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Supaya enak terasa. Coba waktu Bapak ditelepon sama istri Bapak karena sayang sama istri, misalnya disuruh beliin sirup. Kita akan membelikannya perhatian, jangan kita tanya rasanya apa, mereknya apa. Kita tanya baik-baik, kau mau berapa losin? Kenapa? Karena kita melakukan perintah yang kita cintai. Kita tanya rasanya rasa apa, mau berapa, mereknya apa. Ramadan yang kita lakukan ini kalau karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lakukan sesempurna mungkin karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam hadisnya, kalau bahasa Arabnya, kam min saimin, katanya begitu diawali. Betapa banyak orang yang puasa tidak dia dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Banyak kita yang puasa ini yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Tak kita dapatkan apa-apa. Kenapa kata Rasulullah SAW? Karena yang puasa hanya perutnya saja. Yang puasa hanya perutnya saja. Mata tetap melotot kepada kemaksiatan. Telinga kalau sebelumnya suka mendengarkan musik-musik yang tidak halal, waktu Ramadan tak terasa risih. Dia sambil jalan entah kemana, cekret, musik-musik juga yang didengarkan. Padahal ini musim Al-Quran. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Mulut kita tak terjaga, tetap menghina orang, tetap mengupat orang, tetap memaki orang. Tangan dan kaki kita tak terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau puasa kita seperti ini puasa yang bukan imanan. Apalagi wahtisaba. Wahtisaba, kata para ulama, wahtisaba adalah bahwa kita melaksanakan puasa hanya benar-benar mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal, salat 5 waktu, puasa di Ramadan. Kalau salat 5 waktu sambung 10 hari setelah Ramadan, maka puasa Ramadan kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW melanjutkannya di bulan Syawal dengan puasa 6 Syawal. Saya kira kita semua ini adalah orang-orang yang rajin melaksanakan puasa setelah selesai Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri ceramah yang singkat ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis termasuk amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan apa? Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah menceritakan kepada kita semuanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah yang ia pernah temui. Wa ajwadu ma yakunu fi syahr Ramadan. Dan dia paling pemurah di bulan Ramadan. Bahkan Anas mengakhiri hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad, lebih pemurah minar rihil mursalah, daripada angin yang lewat. Kepemurahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu saya kira cerita yang sudah sangat masyhur sekali betapa pemurahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut senang mendengarkan pengumuman bahwa peningkatan infak luar biasa setelah tahun yang ini. Mudah-mudahan
besok makin banyak lagi infaknya. Kalau hari ini ngasihnya 50.000, insya Allah besok 150.000 seorang kan. Saya yakin kalau 150.000 seorang, 10 juta bisa ini satu masjid ini setiap malam. Sehingga lebih banyak manfaatnya, lebih banyak yang bisa dilakukan. Dan sedekah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sedekah, saking hebatnya sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'u ghadabur rahman. Bahwa sedekah mampu meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena sedekah-sedekah orang yang pemurah di zaman kita ini, mungkin tsunami sudah berturut-turut datang di Indonesia ini. Kalau bukan karena sedekah orang-orang yang pemurah di Indonesia Raya ini, mungkin entah bala apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena alhamdulillah banyaknya orang-orang yang pemurah terutama di bulan Ramadan, azabnya Allah Subhanahu wa taala ditunda. Siksanya Allah Subhanahu wa taala dipending. Sehingga yang kita rasakan adalah nikmat, 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 nikmat dan nikmat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Az-Zikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan di bulan Ramadan. Salat 5 waktu berjamaah, puasa Ramadan imanan wa ihtisaba, yang terakhir adalah sedekah diperbanyak tentunya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sebenarnya masih banyak amal-amalan ibadah di bulan Ramadan yang sangat luar biasa pahalanya, yang tentunya akan menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Insyaallah mungkin ada ustadz yang lain yang akan menambahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.